Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan ke Nah, sekarang mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Ingat, ini dibacanya bagaimana, Cah? 35% ya. Ingat, bilangan persen adalah bilangan pecahan yang penyebutnya 100. Jadi kalau 35%, Butika ubah jadi pecahan biasa menjadi berapa anak-anak? 35/100. Pinter, 35/100 ya. Jadi tuliskan setiap bilangan yang ada sebagai pembilang. Oh, ada nih angka 3 karo 5, tak tulis KB. Terus langsung tuliskan bilangan 100 sebagai penyebutnya ya. Karena persen berarti per 100. Terus ingat anak-anak, jika masih bisa disederhanakan toh, Cah, maka kamu wajib menyederhanakannya. Dibagi dulu menjadi bilangan yang lebih sederhana. Dan ingat harus adil. Pembilang bagi 5, penyebut juga dibagi 5. 35 dibagi 5 itu 7. 100 dibagi 5 itu 20 ya. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Paham ya. Butika lanjutkan ya. Oke, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah nih, ada bilangan 13/5. Bu, kapan toh Bu pecahan biasa itu bisa diubah jadi pecahan campuran? Ada syaratnya anak-anak. Kalau pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, ya ingat, kalau pembilang lebih besar dibanding penyebut, maka bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya. Ini caranya kita pakai poro gapit, poro kecepit nih ya. Pembilang dibagi penyebut. 13 dibagi 5. Berapa 13 dibagi 5? Yang paling dekat? 2. Oke ya. 13 dibagi 5 itu 2. Pinter. Terus 2 dikali 5 berapa? 10. 10. Sip 10. ya. Terus dikurangi ya, dikurangi. Oh 3 Bu. Nah, kalau sisanya, perhatikan, kalau sisanya sudah lebih kecil dibanding penyebut, berarti sudah selesai. Kamu tinggal menuliskan bentuk pecahan campurannya. Bilangan bulat sengiki ditulis ya. Tadi 2, tulis yang gede. Terus sisanya jadi pembilangnya. Nah, berarti penyebutnya berapa ini anak-anak? Penyebutnya berapa ini? 5. 5, pinter ya. Penyebutnya berarti yang bilangan 5-nya atau pembaginya. Jadi 13/5 jika diubah jadi pecahan campuran jadi 23/5 ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Sekarang kalau pecahan campuran jadi biasa gitu dibalik. Ada 53/7 diubah jadi pecahan biasa. Cara nih penyebut kamu tuliskan dulu ya. Jadi penyebut kamu tuliskan dulu. Kalau sudah ditulis, tinggal kamu tuliskan ini. Penyebut kali bilangan bulatnya 7 kali 5, terus ditambah 3. Ya, 7 kali 5, 35. Ditambah 3, hasilnya 38. Jadi kali terus ditambah. Ya, kali, tambah, kali, tambah, kali, tambah. Jangan lupa penyebutnya dituliskan. Oke. Nah, 300 dulu. Tuing. Nah, sampai yang tadi sudah paham belum? Yang tadi. Ya, Bu. Coba Butika kasih satu soal. Nah, ini baru sini dulu. Butika punya bilangan 41/5. Ayo, diubah jadi pecahan campuran. Pecahan biasa, maaf. 41/5 diubah jadi pecahan biasa. 1/5. 21/5. Pinter lagi ya. 2/6. Yo, 2/6.
14 per 6. 14 per 6 pinter. 6 kali 2 ya. 6 kali 2 tambah 2. Lagi 5 2 per sing akeh 9. Yo, 5 2 per 9. 47 per 9. Oke, pinter. 47 per 9 ya. Kamu mulai sekarang harus sudah belajar dan berlatih hafalan perkalian yang 1 sampai 10 di luar kepala ya. Boleh ditempelkan tulisan di dinding kamarmu atau di dinding kamar mandi ya. Setelah habis apa itu namanya sambil beol lihat perkalian ya, nggak apa-apa itu ya, nanti ya ditempelkan gitu ya. Terus nih Butika lanjut ya, tadi sudah bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Gampang apa gampang, Cak? Gampang, Bu. Gampang ya, yang penting kamu harus rajin latihan. Matematika itu kuncinya rajin berlatih. Ya, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia nih, ide pokok. Pernah ingat? Sudah lupa apa masih ingat? Masih ingat. Masih ingat. Oke, ide pokok, perhatikan ya. Ide pokok itu artinya inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Selain itu, ide pokok biasanya berisi gagasan atau pemikiran dasar dari penulisnya. Penulisnya ini maksudnya pingin apa? Nah, itu dituangkan oleh dia di ide pokok. Terus, ide pokok ini ditemukan biasanya pada kalimat utama, bukan di kalimat awal tapi kalimat utama. Ingat ya, kalimat utama bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf ya. Kemudian perhatikan lagi nama lain ide pokok. Ada pokok pikiran, ada juga gagasan utama ya. Nama lain ide pokok ada pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok juga bisa. Oke, sampai sini pengertian ide pokok, paham anak-anak? Paham. Masih bingung? Paham ya, Butika lanjutkan ya, Cah. Nih, sekarang. Ono gambari sopo iki ya kira-kira ya? Gambari Rama ya iki ya. Kok sopo? Kok Dastan ya? Ya, iki Mas-mas iki ya. Apa Daniel iki? Apa Paundra rambutnya kayak gini ya? Oke, nih perhatikan ya, ini tanya ini. Apa tuh Bu manfaat mengetahui ide pokok dari teks? Apa kita cuma kurang kerjaan ya kok nyari-nyari ide pokok? Nah, ada manfaatnya yo. Ternyata dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kalian itu akan lebih mudah anak-anak. Untuk apa? Untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulisnya melalui teks yang dia tulis. Jadi dia lebih tahu, oh masalah ini seperti ini toh, makanya penulisnya membuat ide pokok seperti itu. Oke. Sekarang lanjut nih, opo ki Mas Rayi iki ketok iki ya. Ponine podo iki ya. Mikir juga ini. Kira-kira bagaimana toh Bu caranya menentukan ide pokok pada suatu teks tertulis? Nah, ada caranya anak-anak. Yang pertama, kamu harus membaca teksnya dengan seksama secara keseluruhan. Berarti satu paragraf itu dibaca dengan sungguh-sungguh. Terus dicari kalimat utamanya dari teks itu apa. Habis itu baru kamu menentukan ide pokok dari teks. Dan kadang anak-anak, kamu harus mengingat dulu kalau kalimat utama itu kalimat yang berisi informasi utama atau informasi penting. Bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Terus bisa jadi pula ide pokok itu sama persis dengan kalimat utama, tetapi bisa jadi tidak sama persis kata-katanya dengan kalimat utama. Jadi diambil intinya dari kalimat utama yang ada serta inti dari teks yang sudah dibaca ya. Iki ceritake tentang opo toh, intine ngomong ke opo toh. Nah, itu namanya ide pokok.
Oke. Sekarang. Nah, Bu Tika punya contoh nih. Ada bacaan gerak ikan dalam air. Yuk, perhatikan ya. Bu Tika pengen dengar suaranya Mbak Jihan. Coba Mbak Jihan, tolong Bu Tika dibacakan yang terlihat enggak tulisannya, Nduk? Terlihat. Terlihat, oke. Jihan tolong bacakan yang paragraf pertama, Nduk. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, dari sini kamu bisa tahu ide pokoknya apa berarti? Ikan memiliki sistem gerak yang unik ya. Jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Terus di paragraf kedua Bu Tika ingin mendengar suaranya siapa ya? Mas Dastan. Yo, Mas Dastan. Bacakan Nang. Paragraf kedua. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, dari bacaan ini kalimat utamanya yang ada di awal atau di akhir, Nang? Nih, perhatikan. Dia menceritakan kan kalau bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air itu bentuknya rudal. Terus habis itu cerita oh manfaat bentuk rudal ki apa? Bisa untuk meliuk ke kanan ke kiri. Terus habis itu berfungsi untuk mengurangi hambatan. Terus dia juga menjelaskan ada ekor dan sirip yang fungsinya untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, dari sini kata kunci utamanya kan di bentuk rudal ini. Berarti informasi ini dia menceritakan tentang apa? Oh, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air itu bentuk rudal. Berarti ini kalimat utamanya, ya. Kalimat utamanya ini bisa dijadikan ide pokoknya. Oh, berarti ini menceritakan bahwa bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal, ya. Terus Bu Tika lanjutkan yang paragraf selanjutnya. Bu Tika pengen mendengar suaranya tadi sudah Mas, sekarang Mbak lagi ya. Mbak siapa ya enaknya ya? Mbak Quinsa Azalia. Yo, Mbak Quinsa Azalia. Mana ini Mbak Quinsa? Halo Mbak Quinsa. Mana Mbak Quinsa? Dengar suara Bu Tika Mbak Quinsa? Halo Bandung. Halo Bandung. Ibu kota periangan. Oh, mungkin masih di belakang ya. Coba Mbak dulu wes ya. Bu Tika ganti Mbak Tasya. Oke. Mbak Tasya, tolong dibacakan ini, Dok. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup untuk terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Oke, Mbak Tasya, dari bacaan ini kira-kira ide pokoknya apa, Nduk? Yang tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik?
Ya, jadi ini yang dari mulai kalimat, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Nah, dari sini kita ringkas lagi atau kita cari intinya lagi bahwa ikan, kamu langsung ya menyebutkan ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ya, seperti itu ya, Cah? Oke. Ya, Bu. Sip. Sekarang kalian mau Butika beri pertanyaan nih. Perhatikan ya. Dari ini bacaannya gerak kupu-kupu. Oke. Mulai dari tadi sudah Mbak-mbak, sekarang berarti Mas-mas. Mas Daniel. Oke, Mas Daniel. Halo Mas Daniel. Oke, coba tolong bacakan yang paragraf pertama, Nang. Sama sekalian yang lain juga membaca dalam hati. Terus dilihat kira-kira ide pokoknya apa. Yuk, Mas Daniel baca yang keras, Nang. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Oke, dari bacaan ini, ide pokoknya apa, Nang? Berarti kamu lihat dulu kalimat utamanya. Sudah ketemu? Kupu-kupu merupakan hewan yang seperti apa? Yang lucu. Nah, berarti kamu sudah tahu kalimat utamanya, terus tinggal kamu tuliskan, oh ini sudah singkat, padat, dan jelas, Bu. Berarti ini termasuk ide pokoknya. Berarti ide pokoknya apa, Nang? Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Oke, pinter ya. Jadi kupu-kupu adalah hewan yang lucu ya. Di ide pokok ini terus dijelaskan kok bisa lucu. Soalnya warnanya indah dan menarik, Bu. Dia terbang hingga pada bunga-bunga, badannya tuh kecil tapi kok sayapnya bisa lebar. Nah, gitu. Makanya kupu-kupu ini adalah hewan yang lucu. Tadi sudah Mas, sekarang Mbak lagi ya. Mbak siapa ya? Mbak Safia. Oke. Mbak Safia, paragraf kedua, Nduk. Silakan dibaca. Yang lain sambil melihat juga. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan vertebrata yang bisa terbang. Oke, ya. Dari sini kira-kira menjelaskan tentang apanya serangga ini, Cah? Organ apa nih, Cah? Organ apa tuh? Dia bisa apa namanya? Sayapnya itu organ apa? Apakah organ komunikasi? Organ gerak, pinter. Berarti dia menjelaskan tentang apa nih di sini nih? Organ gerak yang dimiliki seperti serangga-serangga yang lain. Iya, oke ya. Jadi organ gerak pada hewan kupu-kupu. Pakai apa nih organ geraknya kupu-kupu? Sayap. Sayap ya, organ gerak pada hewan kupu-kupu ya. Kamu jadi baca sih, terus maksudnya ini jelaskan tentang organ gerak kupu-kupu toh Bu. Yaitu sayapnya itu ya. Sekarang soal paragraf ketiga sudah Mbak, berarti Mas. Mas Rama, Pak Rama. Yo, dibaca Nang. Terus temukan ide pokoknya. Yang paragraf ketiga. Masih mati tuh mikrofonmu, Nang. Halo Rama. Nah, tuh udah. Ya. Oke. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat warna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Nah, berarti kira-kira ini menjelaskan tentang apa, Nang? Sayap kupu-kupu.
Sayap kupu-kupu kok bisa berwarna-warni gini ya. Nah, itu apa berarti? Bahasa yang paling bagusnya atau yang paling tepatnya, alasan sayap kupu-kupu terlihat warna-warni ya. Kenapa toh kok bisa kupu-kupu itu sayapnya warna-warni kelihatannya? Oh, karena perbedaan kecerahan, Bu, pada setiap lapisan tipisnya. Gitu ya, Cah? Tadi sudah Mas Rama, sekarang Mbak lagi ya. Coba Mbak Putih. Halo, halo Mbak Putih. Yo. Halo. Oke, silahkan dibaca, Duk. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer. Cari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 3 derajat Celcius. Oke, dari bacaan sini, Duk, kira-kira menceritakan tentang apa ini? Kemampuan apa? Kupu-kupu bisa ribuan kilometer. Oke, kupu-kupu kan bisa terbang ribuan kilometer. Berarti dia menceritakan tentang kemampuan, ya. Kemampuannya siapa? Kemampuan kupu-kupu. Yang bagaimana? Yang luar biasa itu tadi. Jadi ide pokoknya kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Oke ya. Sampai sini kamu masih masih pusing atau sudah paham? Paham. Ya, ini tentang ide pokok. Oke, kalau sekarang Butika tanya, tadi kita sudah belajar apa saja yang matematika? Pecahan desimal, pecahan persen. Desimal, persen, campuran. Oke, sip. Kalau bahasa Indonesianya tentang apa? Ide pokok. Ide pokok ya. Oke, sekarang Butika, kamu sudah lapar belum? Belum. Belum. Oh, karena Butika baik hati, kalaupun kamu belum lapar, Butika kasih makan siang ya. Oke ya. Allah. Tapi makan siangnya virtual ya, anak-anak ya. Makan siangnya virtual ya. Nih, ada 10 pertanyaan sebelum selesai Zoom pagi ini. Kuisis lagi? Ya, kuisis lagi. Nanti dilihat ya. Ada 10 pertanyaan, ini ada 5 soal bahasa Indonesia dan 5 soal matematika. Jadi kamu siapkan buku tulis untuk orat-oratan. Ya, sebentar. Butika kirim di grup lagi ya. Ya. Dan juga Butika klikkan di chatnya. Oke. Silahkan masuk. Sudah muncul? Sudah masuk, kok sudah muncul Butika tuh. 5 menit saja atau 10 menit ya? Menit. Oke, silahkan. Oke, sudah 6 anak yang masuk. Yo, sudah muncul di layar kamu ya. 9 anak, 10 anak, 11, 12 anak. Oke deh. Langsung Butika mulai? Siap? Ya. Siap ya. Semangat mengerjakan dan selamat menikmati makan siang yang ada anak-anak. Semoga kenyang ya. Sabar, pelan-pelan saja mengerjakannya. Konsentrasi.
Nah. Ibu Pak. Siapa sih? Khusus. Ayo semangat. 5 menit lagi. Stop ah. 4 menit lagi. 9:29 kita selesai. Tiga menit lagi. Sementara. Selesai, Bu. Oke, sementara ada siapa ini? Safia, Parama, dan Tasya ya. Kalian semangat 45 yuk. 3 menit lagi. Sembilan 29 ketika akhiri makan siangnya. Dua menit lagi. Oke. Siapa ini? Satu menit lagi. Detik lagi. Skor sementara ya, Cah.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Butika akhiri dulu. Butika. Kita bahas bersama. Ya. Apa, Nduk? Tadi Pak udah ngerjain, tapi sinyalnya tiba-tiba ngeblink di tengah-tengahnya. Oh, nggak apa-apa. Nilaimu sudah ada yang masuk, Nduk. Ini Butika buat latihan dulu. Ya, tidak apa-apa, Cahyu. Nanti dicoba lagi habis ini ya. Setelah selesai Zoom ya, Butika kirimkan. Ya. Oke. Bentar ya. Kita bahas dulu ya, anak-anak. Yuk, kita lihat. Ya. Nama lain ide pokok. Apa, Cah? Pokok pikiran. Oke ya, jawabannya pikiran. pokok pikiran. Terus, lanjut ya. Nama lain ide pokok adalah pokok pikiran. Terus lagi, ide pokok biasanya ditemukan di Kalimat utama. Ya, ingat di kalimat utama. Masih ada yang belum benar ya. Ada 4 anak nih. Terus lanjut. Kalimat yang berisi informasi utama atau informasi penting ya dinamakan kalimat utama. Oh, masih ada yang keliru. Lanjut lagi. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Kata kuncinya sebenarnya di sini, Cah. Berarti dia menjelaskan tentang apa? Oh, tentang pentingnya mengatur pola minum air. Oke, sih pintar. Lanjut lagi. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan tubuh kita. Nah, berarti kata kuncinya di sini. Jadi, ide pokoknya cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Ya, pintar. Cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Terus lagi, 25/8 jika diubah jadi pecahan biasa menjadi 21/8. ya 21/8. Oh, masih ada yang belum teliti nih mengerjakannya ya. 8 kali 2, 16, kemudian ditambah 5. Ya, anak-anak ya. Yang teliti. Bilangan desimal ini dibaca 6,75. ya, 6,75. Masih ada yang keliru ya. Masih ada yang 75, ada masih yang seperti ini ya. Ini dibaca 6,75. Ya, anak-anak ya. Terus ini jika diubah jadi pecahan biasa paling sederhana. Loh, ini kurang teliti nih ya. Kalau 75/100, ya 75/100 pecahan biasa baru. Jangan lupa kalau paling sederhana dibagi 25 bagi 25. Jadinya 3/4. Baru 3 anak yang betul, yang lain kurang teliti ya. Semangat, semangat. Terus, jika diubah menjadi pecahan campuran, 45 dibagi 8 berapa? 5 ya. Kamu tinggal itu ya, yang teliti ya ini ya. 45 dibagi 8. Oke, 45 bagi 8 berapa yang paling dekat? 5 ya anak-anak ya. 5 kali 8, 40. Terus tinggal dikurangi. Oh, di sini 5. Ya wes, berarti 5 yang ini tulis yang besar. 5. Terus ini pecahannya ya sebagai pembilang 5/8 ya. Yang teliti. Oke. Sekarang lanjut nomor terakhir. Nah, gambar yang diarsir menunjukkan pecahan berapa ini? 8/10. Ya, 8/10. Masih ada yang keliru ini, ada yang belum teliti ya. Masih ada yang jawab 2/8, 8/2. Yang teliti anak-anak ya. Yang diarsir itu sebagai pembilang, potongan keseluruhan itu sebagai penyebut. Oke. Sip. Nah, terima kasih ya. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Bagi yang masih belum teliti mengerjakannya, Butika harap di pertemuan selanjutnya lebih teliti lagi. Oke, Cah? Ya, sekarang sudah lapar beneran atau masih kenyang?
Sudah lapar beneran atau masih kenyang? Lapar. Lapar beneran ya, oke deh. Bu Tika kira pertemuan hari ini sudah cukup dulu. Kita bertemu di hari Rabu ya. Bertemu di hari Rabu, jangan lupa pakai seragam. Yang tidak muat boleh pakai baju batik ya. Terus ojo lali untuk yang beragama Islam membuat foto atau video sesuai aturan yang sudah Bu Tika kirimkan di grup ya yang tentang Idul Adha itu. Untuk yang beragama Kristen, Katolik dan beragama Hindu, silahkan kalian bisa tetap berjalan seperti biasa saja ya. Hafalkan pembiasaan yang diminta oleh Pak Sirait maupun Bu Ketut ya untuk Pak Undra dan Daniel terus Saci ya. Terus jangan lupa besok hari Rabu mengambil buku yang bisa ke sekolah drive-thru, bisa ke sekolah. Nanti mengambil buku dan juga handout serta rencana capaian dari Bu Tika. Oke anak-anak, yang belum mandi jangan lupa mandi ya.